pagi, kan saya? Iya, iya baik. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya mohon maaf Iya, mengganggu iya. waktunya. Perkenalkan saya Kansa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas konstitusi saya. Baik, Boleh, boleh ya. izin bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi legislasi di Indonesia dan apakah Undang-Undang 1945 ini sudah cukup kuat dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah? Seperti itu Pak. Kalau menurut pendapat saya ya, kondisi legislasi ini kan ada dua ya, open legal policy ya, dari pemerintah dan DPR RI ya, terkait legislasi ya. Jadi, semua rancangan undang-undang atau perubahan undang-undang itu kan semua ada inisiatif dari pemerintah atau ada inisiatif dari DPR ya, untuk merubah dengan yang harus disertai dengan partisipasi dari masyarakat. Nah, sayangnya memang banyak ini tidak memaksimalkan ya partisipasi masyarakat. Padahal di Baik. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan ya nomor 12 tahun 2011 itu sudah jelas ya pasal 96 ya. Itu wajib ya memberikan akses ke masyarakat dan juga memberikan partisipasi kepada masyarakat seluas-luasnya terhadap sebuah rancangan ya undang-undang ya. Legislasi kita lebih banyak ya, lebih banyak banyak mengedepankan ya kepentingan yang bisa dibilang ya kepentingan bisnis dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Mengenai Eh, ini UUD 45 ya, sorry ya. iya ya Pak. Undang 45 iya. Jadi kalau menurut saya sih Undang-Undang 45 ini sudah cukup ya, sudah cukup menjadi induk dari semua undang-undang organik ya. Tentu kan kalau undang-undang organik ini kan undang-undang yang dibentuk ya karena pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kalau menurut saya sudah cukup komprehensif Undang-Undang Dasar 45 ini. Cuma pertanyaannya apakah undang-undang yang dibentuk atau undang-undang organik yang dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 ini sudah benar-benar ya mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya menurut Bapak sendiri ya Pak, apakah peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi itu, apakah lembaga ini sudah benar-benar independen dari kekuasaan politik? Itu sendiri Pak. Iya, jadi untuk KMK sudah efektif dalam melaksanakan wewenangnya ya, ya tentu ini harus case by case ya, karena Iya. tidak semua juga eh, MK dianggap tepat ya dalam mengeluarkan putusan. Contoh untuk putusan yang mengenai batas usia ya calon wakil presiden ya, putusan 90 itu tentu menjadi kontroversi ya di bangsa Indonesia ataupun di masyarakat Indonesia. Mengapa? Putusan MK kami pun ya, saya sebagai satu juga ya yang melaporkan 9 hakim MK ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, menilai bahwa kurang cermat ya 9 hakim MK ini dalam memutus ya. Mengapa? Karena putusannya ada beberapa pemohon, tapi antara satu pemohon dengan pemohon lainnya dengan topik ataupun dengan batu uji atau permohonan yang serupa itu justru diputus berbeda-beda ya. Seharusnya kalau memang putusan MK ini mengedepankan asas kecermatan ya tentu untuk satu putusan itu harus sama ya bunyi putusannya untuk dengan permohonan Baik. dengan objek pasal dari undang-undang yang diuji sama kan gitu kan. Nah, kemudian juga kita bisa lihat ya bahwa MK sendiri ini tidak bisa memberikan kepastian. Begitu sih. Ya.